Bapak Ibu mohon maaf, kekasih Allah itu ada yang berseberangan dengan hukum syariat. Ada. Iku karena sistem majedubun. Contoh Nabi Khidir. Langsung aja tak omong Nabi Khidir. Bagaimana kisah Nabi Musa ketika berguru Nabi Khidir? Gak mampu. Ujung-ujungnya perpisahan. Karena apa? Karena Nabi Musa megang rapet hukum syariat, sementara beliau Nabi Khidir megang rapet hukum hakikat. Tiga hal dikisahno di dalam Al-Quran, kejadian yang Nabi Musa tidak mampu untuk menerjemahkan kejadian ini. Pertama, ketika saat beliau dihantarkan penduduk naik kapal, diburu atau dikejar oleh bajak laut, mengapa kapalnya dibocori, akhirnya tenggelam. Protes Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Tadi kan sudah dikatakan, Musa kui gak kuat le melu aku belajar hakikat iki. Kiat kula dicoba mawon. Karena apa gak kiat? Karena memegang hukum syariat dengan kuat, sementara menolak hukum hakikat. Memang secara syariat salah Nabi Khidir membocori kapal, yang kapal itu milik penduduk, menolong beliau berdua untuk menyeberang. Syariatnya salah. Tapi hakikatnya nyun sewu, ada maksud hikmah itu. Nek gak dipocori tenggelam, dirampas kapal sak isini oleh perampok. Nabi Musa tidak membaca sampai di situ, Pak. Oke, kedua, mateni arek cilik. Secara syariat Khidir salah. Umpama saiki ya di penjara. Sama toh saya ketika tahun 2010 tanggal 21 Mei hari Jumat, 35 mobil para dewan saya bakar, 35 mobil. Salah, secara syariat aku salah. Tapi saya tidak mampu untuk menghindar dari perintah takdir yang harus aku lakui. Saya bakarlah. Akhirnya saya ditangkap. Ya saya ngaku aja, tak bakar. Saya ditanya ketika di Polda, apa alasannya saudara membakar? Itu mobil saya, kan plat merah toh Pak, lah mobil rakyat toh. Saya juga heran, mobil saya sendiri tak bakar sendiri, saya masuk penjara sendiri. Itu alasan, sehingga ketika saat di sidang niku dadi guyon. Saya tidak banding, tidak, ketika diputuskan 3 tahun, tuntutan 6 tahun, diputus 3 tahun, saya nggak menolak. Saya ikuti. Jaksa saya yang banding di PT Pengadilan Tinggi Surabaya. Tapi di sana tetap di PT saya diputus 3 tahun. Akhirnya jaksa saya tidak kasasi. Ya sudah saya terima. Di PN Pengadilan Negeri saya sudah terima. Secara syariat saya salah, tapi secara hakikat saya tidak bisa menghindari itu Pak, jujur nggak bisa. Akhirnya saya kena pasal 170 junto 160. Nggih, tak terima. Udah. Oleh karena Nabi Musa memegang hukum syariat, apapun gak salah Nabi Musa, menyalahkan Nabi Khidir. Tapi sayang sedikit Nabi Musa tidak tahu di belakang hukum hakikat maksudnya apa Nabi Khidir membunuh anak ternyata jawabannya adalah ini kalau tidak dibunuh akan mengkafirkan orang tuanya. Wis Musa, sudah sampai di sini aja, kamu tidak akan pernah paham, tidak akan pernah
bisa menerima. Oh boten, satu kali mawon. Akhirnya terjadilah masuk dalam satu kampung. Beliau berdua itu tidak dihormati oleh penduduk kampung. Nabi Khidir melihat napa ngeniki jenenge gapura roboh, hampir roboh. Nabi Khidir langsung membetulkan, diseneni sampai Nabi Musa. Ya Nabiullah Khidir, mengapa panjenengan ini membangun, menegakkan gapura sementara kaum ini tidak menghormati terhadap kita, padahal kita nabi. Mulai Pak takabure muncul. Apa bedani dengan Ajazil ketika diperintahkan Allah untuk sujud nang Adam, wa id qala lil malaikati isjudu li adamu fasajadu illa iblis, akhirnya disebut iblis. Apa bedanya? Iblis, apa yang menyebabkan dirimu tidak mau melakukan perintahku untuk sujud nang Adam? Jawabannya mak hanya sederhana Pak, aku luwih apik katimbang Adam. Adam jenengan ciptakan, saya jenengan ciptakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya jenengan ciptakan dari api, sementara Adam dari tanah liat yang busuk. Kan luwih api toh Pak ya. Akhirnya apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Akhirnya Nabi Musa bantah ambek pelajaran dari Allah dilewatkan Nabi Khidir, terjadilah perpisahan. Sama umat manusia, saya hadapkan perkara-perkara pelajaran yang paling mudah. Saya proses dari tauhid la ilaha illallah sampai la ilaha illa ana. Ini kok ya tidak mau menerima, ya sudah, bukan urusan saya. Istilah kalau sudah sampai tauhid la ilaha illa anta jenengan kok protes, ya sudah, saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya memohon kepada Allah. Lekas dibukalah hati sampai tentang bil huda wa dinil